أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وبعد. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, sehingga pada subuh yang mulia ini kita dapat melaksanakan ibadah fardu salat subuh secara berjamaah. Karena orang-orang yang dapat menjaga salat subuh secara berjamaah akan Allah hilangkan dari hatinya sifat kemunafikan. Salawat dan salam mari kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama muqaddimin, dan dimuliakan oleh Allah ta'zim wa takrim kepada Tengku Imam Syekh, guru kita bersama, kepada seluruh panitia pembangunan dan panitia Badan Kemakmuran Masjid Remaja Masjid Al-Munawwarah Gampung Blangpulau, serta seluruh khadim yang terhimpun di dalam syiar dan dakwah di Kota Luk Sumawe. Mudah-mudahan sebagaimana doa tadi Allah ilhamkan kepada kita istiqamah di dalam kebaikan, sehingga kita akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala juga secara berjamaah seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, akhir daripada surat An-Nahl, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sadaqallahul azim. Akhir surat An-Nahl ini menggambarkan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan yang sempit. Yang pertama, kesedihan beliau ketika Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, yang merupakan seorang istri yang senantiasa mendampingi beliau di dalam berdakwah dan menyampaikan risalah agama Allah ini. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah sudah mulai melemah, kemudian hartanya sudah habis, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh aku tidak memiliki apa-apa lagi. Apa yang sudah aku miliki semua sudah aku berikan di jalan Allah." Lalu Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau menyesal wahai Khadijah? Dulu engkau seorang saudagar kaya raya yang dikenal di Makkah, yang dikenal di kota ini. Sedangkan sekarang engkau adalah seorang yang miskin bersamaku karena engkau telah memberikan seluruh hartamu di jalan Allah." Sayyidah Khadijah menjawab, "Bukan itu wahai Rasulullah. Aku sedih hari ini karena badanku sudah lemah. Kemudian yang kedua, aku tidak memiliki harta apapun aku tidak memiliki lagi untuk dapat aku berikan di dalam perjuangan dakwah ini. Wahai Rasulullah, seandainya suatu ketika engkau keluar di dalam menyampaikan dakwah dari risalah ini, engkau mendapatkan sungai yang tidak berjembatan, maka jadikanlah punggungku yang sudah lemah ini sebagai jembatanmu agar dakwah ini tidak pernah berakhir." Itulah seorang istri yang senantiasa mendukung sebuah dakwah yang dijalankan oleh suami, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak lama berselang Sayyidah Khadijah kembali kepada Allah. Bagaimana tidak sedih seorang suami yang ditinggalkan oleh seorang istri yang mendukung sebuah dakwah dan perjalanan risalah Allah Subhanahu wa taala. Juga diikuti dengan kesedihan Rasulullah setelah orang yang mendukung dakwah secara harta kembali kepada Allah, juga orang yang menjamin keamanan Rasulullah di kota Mekah, yaitu Abu Talib, juga meninggal atau mati. Namun yang lebih menyedihkan adalah ketika hidayah Allah tidak menjemput Abu Talib, paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan berlarut. Lalu beliau juga hijrah ke Taif. Di saat beliau hijrah ke Taif dengan harapan mereka akan mendukung perjuangan ini, mereka akan membela Rasulullah, akan tetapi hal yang terjadi adalah sebaliknya. Hujanan batu yang beliau alami sehingga beliau terluka di dalam keadaan yang lelah, di dalam keadaan yang letih. Rasulullah duduk, kemudian sambil mengucurkan darah, dua malaikat mengatakan, "Ya Muhammad, mud yadaka ilas sama." Wahai Muhammad, angkat kedua tanganmu ke langit, doakan, mintalah kepada Allah agar kami mencampakkan kedua gunung ini kepada mereka, karena mereka telah menyakitimu. Lalu apa jawab Rasulullah? Tidak, mereka adalah umat dan manusia yang tidak mengetahui. Mudah-mudahan aku berdoa kepada Allah akan lahir daripada tulang sulbi mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Allah berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah wahai Muhammad, sesungguhnya ketika bumi ini sempit, kemanapun engkau melangkah seolah-olah mereka tidak menerima dakwahmu, seolah-olah seluruh dunia ini tidak bersamamu. Akan tetapi ketahuilah, ketika bumi ini sempit, ketahuilah Allah sedang membuka 7 pintu langit. Allah sedang membuka luasnya langit untuk engkau kunjungi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka setelah surat An-Nahl langsung surat Al-Isra. Inilah munasabah antara awal daripada surat Al-Isra dengan akhir daripada surat An-Nahl. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir." Maha suci Allah yang telah memberangkatkan atau memperjalankan bi'abdihi, seorang hambanya, minal masjidil haram, yang dimulai daripada masjidil haram ila masjidil aqsa. Maka kalau kita melihat di dalam beberapa tafsir atau kajian-kajian tafsir, di antara yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama karismatik, ulama masyhur di Mesir, di Al-Azhar, beliau menyampaikan setiap kalimat yang dimulai dengan subhana, maka makna subhana adalah maha suci Allah, tanzihul mutlak, kita menyucikan Allah secara mutlak, fi sifatih, pada sifatnya, wa fi af'alih, pada af'al Allah, wa fi dzatih, dan pada zat Allah, segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Maka ketika tersebut subhanallah atau subhana, maka pada saat itu setelah subhana tersebut ada sesuatu yang agung, ada sesuatu yang besar, di mana sesuatu tersebut tidak dapat dilakukan oleh manusia, di mana sesuatu tersebut sebuah perbuatan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan,
Tidak ada yang dapat menciptakan manusia kecuali Allah. Subhanallah, subhanallah. Ketika kita menyebutkan subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun, ketika pagi dan ketika petang, bagaimana kita tidak dapat menciptakan pagi dan kita tidak dapat menciptakan malam, akan tetapi itu kekuasaan Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah subhanalladzi, Allah menyebutkan sebuah keagungan. Setelah tanzih, maka hal ini tidak dapat dilakukan oleh manusia. Apa itu? Asra bi'abdihi, yang memperjalankan seorang hambanya. Asra dari kata-kata sayrun, yaitu perjalanan. Kalau sara secara tata bahasa artinya berjalan dengan sendirinya. Kalau asra artinya memperjalankan. Maka di sini konteks nisbahnya, fa'ilnya kepada Allah asra, bukan kepada Nabi Muhammad sara. Akan tetapi asra, Allah yang memperjalankan. Maka kalau Allah yang memperjalankan, ibarat kita mengatakan, saya mendaki gunung Everest atau mendaki gunung Gunung Salak, mendaki Gunung Salak dengan seorang bayi. Maka di sini tidak akan ada yang paham atau tidak akan ada yang salah paham. Tentu pengertiannya adalah yang mendaki adalah kita, yang dibawa adalah bayi. Maka tidak ada orang yang mengatakan bagaimana bayi bisa mendaki Gunung Salak. Tidak ada. Karena yang mendaki tersebut adalah seorang yang dewasa. Maka ketika dinisbahkan perjalanan ini, yang memperjalankan adalah Allah, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat masuk ke dalam akal manusia. Asra bi'abdihi. Kemudian yang kedua, bi'abdihi, dengan seorang hambanya. Ba di sini adalah ma'iyah. Allah memperjalankan hambanya. Abdun, yang namanya seorang hamba, disebutkan seorang dengan namanya, dengan gelarnya, ini bermakna ruh dan jasad. Kalau saya mengatakan saya pergi ke masjid ini bersama Dr. Rajab, berarti Dr. Rajab masih hidup, bukan rohnya Dr. Rajab, atau bukan hanya jasad Dr. Rajab tanpa ruh. Maka makna di sini adalah bi'abdihi, adalah dengan jasad dan ruh. Kenapa? Karena para mufassir mengatakan, kalau seandainya yang dikatakan di dalam Al-Quran dan hadis sahih yang disabdakan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh 6 sahabat, 6 ahli hadis dalam hadis Isra dan Mi'raj ini, perjalanan itu terjadi dengan ruh, semua akan percaya. Kenapa? Karena orang-orang kafir jahiliyah la yukadzibuna ru'ya, mereka tidak mendustai sebuah mimpi. Kalau saya mengatakan tadi malam saya solat Isya di Mekah Al-Mukarramah, subuh dah nyampe lagi ke sini, kapan? Dalam mimpi, semua akan percaya. Tapi kalau saya mengatakan tadi malam saya solat Isya di Masjidil Haram, ya, kemudian solat subuh sudah ada di belang pulau, benar ini? Benar. Mungkin ada orang yang tidak percaya, Umar, bagaimana ini bisa terjadi? Pakai apa? Maka di sini dikatakan bi'abdihi, dengan ruh dan jasad, sehingga membutuhkan keimanan yang kuat untuk mempercayai sebuah peristiwa ini. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan di dalam tafsirnya atau dalam penjelasannya terhadap ayat ini, beliau mengatakan, kullama zadatil quwwah, setiap bertambahnya kekuatan sebuah kendaraan, maka qalla az-zaman, maka waktu yang ditempuh itu akan semakin kecil. Ibarat kita mengatakan dulu orang tua kita berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, naik kapal, kapai iya. Mungkin perjalanannya butuh 2 bulan, 3 bulan, ya, di laut.
di samudra. Bahkan mereka berpesan mewasiat kepada kita, nyom nya hana lelongwo, nya si hana harapan lewo, hai 2 bulan laut. Kita akan percaya perjalanan dengan kekuatan kapal itu membutuhkan waktu 2 bulan. Hari ini 7 jam, 6 jam di dalam pesawat kita duduk, baik itu di Banda Aceh, kita akan sampai di Jeddah dalam waktu 6 jam. Mungkin punya 6 jam nya tak cerita jamun bak nek katanya mentang ge kapai hang petik. Pokok pegah kai ilhap ke. Dari lok semua weh tajak ke deh Banda Aceh. Habis hotel 8 jam, ka pegah dari Banda Aceh kajak ke deh Arab. Habis hotel 6 jam. Sehat ke? Nah, mungkin ini akan terjadi. Kenapa? Kalau ini kita ceritakan pada saat itu tidak ada kendaraan yang cepat seperti sekarang. Suatu hari nanti akan ada kendaraan yang mungkin lebih cepat daripada pesawat. Apakah itu jet? Apakah itu apa namanya? Hari ini sudah ada di Dubai kendaraan kereta api tercepat di dunia 800 km per jam. Jepang juga sudah sedang mendesain bagaimana sebuah kendaraan yang bisa melaju kencang 1200 km per jam. Coba bayangkan. Maka semakin kuat sebuah kendaraan, semakin kencang sebuah kendaraan, dia akan mempersingkat waktu sebuah tujuan. Kalau kendaraan yang diciptakan itu adalah atas dari kekuasaan Allah, dalam hadis sahih disebut dengan burak, seekor binatang yang tidak lebih besar daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. Ya, keledai entah kedelai, keledai. Keledai dengan kedelai bercuk tahu. Allah menciptakan burak tersebut disebutkan dalam hadis sahih. Mungkin kita tahu. Coba bayangkan bagaimana kalau ada kendaraan yang diciptakan oleh Allah sampai hari ini kita tidak tahu apa itu kendaraan tercepat yang sudah diciptakan oleh Allah. Maka kalau itu memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kencang larinya sebuah kecepatan kendaraan itu, semakin singkat waktu yang dibutuhkan. Sehingga pada sebuah hadis dikatakan ketika Rasulullah menceritakan tentang peristiwa Isra ini, perjalanan beliau dari Masjidil Haram, ada satu pendapat dari rumah Ummu Hani sampai ke Masjidil Aqsa. Maka orang-orang jahiliyah mengatakan ini tidak mungkin engkau melakukan perjalanan dalam satu malam. Lalu Rasulullah menceritakan siapa saja yang beliau jumpai di dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sehingga begitu pulang kafilah dari Syam, dari Palestina, dari Masjidil Aqsa kembali ke Mekah, mereka bertanya tentang siapa saja yang mereka jumpai di dalam perjalanan. Mereka mengatakan saya melihat dan berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Sehingga mereka orang-orang kafir tidak sanggup memikirkan bagaimana sebuah perjalanan ini bisa terjadi. Kenapa? Yang bisa meyakini ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digelari As-Siddiq ketika peristiwa ini diceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka ingin meragukan, membuat ragu orang-orang yang sudah beriman. Salah satunya adalah Abu Bakar Siddiq. Akan tetapi Abu Bakar Siddiq mengatakan, bagaimana aku tidak percaya tentang perjalanan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7, kemudian turun dalam satu malam, kembali lagi ke Masjidil Haram. Bagaimana aku tidak percaya? Sedangkan aku percaya setiap sesuatu yang turun dari langit kepadanya sebagai wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua, Allah sampaikan tentang peristiwa Mi'raj ini tidak ada dalam surat Al-Isra. Kalau kita buka Al-Quran, Mi'rajnya Rasulullah itu adalah ada di dalam surat An-Najm. Di dalam surat An-Najm Allah berfirman dari ayat 1 sampai ayat 18, itu kisah tentang Mi'raj. Maka kalau ingin terceritakan secara sempurna perjalanan Isra dan Mi'raj,
maka tidak mungkin kita ceritakan secara gamblang, secara keseluruhan di dalam penyampaian yang singkat. Maka di kampung-kampung katanya, di daerah katanya, na dakwah, na pengajian, maka tak hadiri. Ikuti pengajian dan kajian-kajian tersebut sehingga menambah wawasan kita di dalam perjalanan ini. Dengan kesimpulan yang ingin kita sampaikan daripada perjalanan ini, yang pertama adalah keyakinan seorang muslim ini adalah hal yang paling utama. Masalah masuk logika, ita mengakai atau hana, itu bukan hak kita, karena kewajiban kita adalah percaya. Kewajiban kita adalah percaya. Karena sesuatu itu terjadi semua atas kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak penting bagi kita kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Sehingga juk kedawai kampungnya pakan lepega Isra Mi'raj 27 Rajab. Pakan lepega nyokan bulan-bulan kan bulan-bulan nyankan ata juk ta perkaru. Yang penting adalah keyakinan kita kepada Allah tentang peristiwa ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah tak peringati cit wajib, tapi tak peringati agar getanyo menambah keimanan. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap kesempitan yang diikuti dengan kesabaran, Allah akan membukakan kelapangan yang sangat luas. Bahkan mungkin kita tidak tahu dan selama ini kita salah. Selamanya itanya sedang takun. Alhamdulillah, akhirnya pertolongan Allah itu datang juga. Ini iktikad yang salah. Pertolongan Allah itu ada pada awal masalah, bukan pada akhir masalah. Allah itu bukan pahlawan kesiangan yang selalu datang terlambat. Allah itu hadir dari pertama kita mengalami masalah. Maka sampaikan setiap masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasbir, dan bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tanya mentang yang tidak bersabar. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan di sini minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian mi'raj untuk mengambil perintah solat. Maka pentingnya penyebutan masjid dan pentingnya kaitannya dengan solat, karena solatul mukmin fi masjid, solat seorang mukmin itu di masjid, bukan di rumah. Solat fardu seorang mukmin atamnya tak pegah jemaah tu bah tak pegah si urang tedang jemaah mendung. Cuma nyo tak ingat dra-gera lun nyak tuk back to word. Maka makna Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah menerima perintah solat, ini tandanya pentingnya peran masjid di dalam kita melaksanakan sebuah perintah solat. Kemudian yang keempat, jangan pernah mengkhianati Rasulullah. Perjalanan yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa, bukan perjalanan yang biasa-biasa saja, bukan kondisi yang biasa saja Rasulullah menerima perintah solat. Butuh perjalanan. Kalau hari ini orang ingin menaiki ke langit ke-7, mungkin bukan butuh waktu 1 tahun 2 tahun, tetapi ribuan tahun Rasulullah mengambil perintah solat. Maka lagi tanyo tak sia-siakan waktu solat. Lagi tanyo tak remeh-remeh watai semayang. Yang nak tingat semayang wajib, urah Jumaat, semayang sunat. Yang nak tingat watai urah raya, meratib je watai gempa. Maka ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang berani meninggalkan solat setelah diminta keringanan oleh Rasulullah dari 50 waktu jadi 5 waktu, di dalam hadis sahih beliau berangkat naik turun berjumpa dengan Allah karena berdialog dengan Nabi Musa agar meminta keringanan. Le gelakai keringanan 5 le Rasulullah ba Allah. Yang terakhir gekul le Nabi Musa, wahai Muhammad gelakai 3 tu gekul le Nabi halung 7 lakai le kamalelun. Geputren perintah kepada katanya 5 bawah wate, itanya tinggal sabah wate. Putra yang semayang maghrib yang nak ingat nyan pi hana mangat taduk bagi dia kupi. Yang lain, subhanallah, inilah bentuk pengkhianatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Saya pikir dalam waktu yang singkat ini, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat bagi saya sendiri untuk terus belajar, terus mengkaji. Mohon kiranya kepada guru-guru saya, guru-guru kami semua, untuk menambahkan apa yang kurang dan memperbaiki apa yang salah. Sungguh saya adalah seorang yang masih fakir akan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan menjadi amalan bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.